Udayana dimanapun berada, selamat datang di podcast Udayana. Bersama saya Serdakwat Nabila Kartika. Demi mewujudkan ketahanan nasional, pemerintah telah mencanangkan berbagai program seperti makan bergizi gratis, luas tambah tanam, dan serap gabah petani. Lalu, apa peran TNI di wilayah dalam mendukung program ini? Kita akan bahas bersama dengan Dandim 1623 Karangasem, Letkol CZI Rian Yustian, SEMH. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Komandan? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Komandan, telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Udayana ini bersama kami. Ya, Komandan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi wilayah Kodim, khususnya Kodim Karangasem secara umum? Untuk Kodim 1623 Karangasem itu berada di paling timur kalau dari Pulau Bali. Kodim 1623 Karangasem memiliki 8 kecamatan yang terdiri dari 3 kelurahan dan 75 desa. Seluruh wilayah yang ada di Kodim Karangasem sangat bervariatif. Kami memiliki daratan pantai, juga memiliki pegunungan. Di daerah Karangasem terdapat persawahan, juga terdapat garis pantai yang cukup panjang, sehingga masyarakat yang ada di Karangasem juga berprofesi sebagai nelayan ataupun petani. Ya, Komandan, bagaimana peran Kodim, khususnya Kodim Karangasem, dalam mendukung program makan bergizi gratis ini? Dalam program makan bergizi gratis, 1623 Karangasem memiliki peran yang sangat banyak. Yang pertama, untuk pembangunan dapur sendiri itu didirikan di tanah Kodim sendiri. Pembangunan itu kurang lebih berlangsung 3 bulanan. Untuk saat sekarang, untuk dapur sudah beroperasional, sudah berjalan sampai dengan tanggal 20 kemarin, karena kondisi sekarang kan sudah diliburkan siswa-siswanya. Jadi untuk dapur tidak beroperasional sampai nanti anak-anak masuk ke sekolah lagi. Kodim Karangasem sendiri itu mulai dari menyiapkan para pekerja ataupun tukang masak, itu kita memberdayakan masyarakat setempat, sehingga masyarakat yang ada juga ikut andil dalam membantu program makan bergizi gratis ini. Selanjutnya, Kodim juga mengkoordinasikan dengan seluruh dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Karangasem untuk membantu. Salah satu contohnya yaitu Dinas Kesehatan ini membantu mengontrol untuk gizi ataupun kebersihan yang ada di dapur. Selanjutnya, untuk BP POM juga ada, kita bekerja sama sehingga memastikan masakan ataupun makanan yang dimasak di dapur SPPG Karangasem itu higienis dan aman untuk dikonsumsi oleh siswa-siswa yang kita dukung. Ya, baik, Komandan, mungkin bisa dijelaskan berapa unit dapur yang sudah dibangun dan bekerja sama siapa saja dalam proses pembangunannya? Untuk dapur saat ini di Kabupaten Karangasem ada satu unit dapur atau satu SPPG. Untuk pembangunannya sendiri ini dilakukan oleh MBG sendiri. Jadi pelaksanaannya kalau dari MBG ini masuk dalam dapur khusus, yaitu dapur yang memang dibangun oleh MBG sendiri. Berarti, Komandan, untuk di Karangasem tuh baru satu saja yang dibangun? Ya, untuk saat sekarang baru satu dapur yang beroperasional. Akan tetapi kami sudah diminta data dari komando atas untuk menyiapkan lahan-lahan lain untuk rencana pembangunan selanjutnya. Jadi kami sudah menyiapkan ada di Kecamatan Rendang, di Kecamatan Kubu, dan di Kecamatan Sidemen. Berikut juga dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Karangasem. Karena kami juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena baru satu dapur
yang beroperasional ini. Jadi mereka menanyakan di wilayah kami kapan akan dilaksanakan, sehingga kami menyampaikan sesegera mungkin dari BGN akan melaksanakan pembangunan agar seluruh masyarakat ataupun siswa-siswa yang ada di Karangasem dapat terdukung untuk makan bergizi gratis. Baik Komandan, kemudian untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah telah mencanangkan program luas tambah tanam. Apa peran Kodim Karangasem dalam mendukung program tersebut? Dalam program luas tanam ini, untuk Kodim Karangasem, kita membantu mulai dari proses pengairan, ya, proses pengairan. Selanjutnya kita juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk wilayah Karangasem ini memiliki target sebesar 15.000 hektar kurang lebih. Selanjutnya sampai dengan bulan Maret ini realisasi sebesar 3.000 hektar. Jadi dari total keseluruhan target untuk 1 tahun masa tanam ini kita sudah menyelesaikan di sekitar 30%. Hal-hal lain yang dilaksanakan oleh Kodim yaitu kita membantu pendistribusian bibit ataupun pupuk sehingga para petani tidak kesulitan dalam rangka memenuhi target yang disampaikan ataupun yang dicapaikan untuk Kabupaten Karangasem sendiri. Baik Komandan, mungkin di setiap kita membuat program baru pasti ada cerita. Apakah ada kendala yang dihadapi Komandan? Untuk luasan areal tanam ini, jadi masyarakat Karangasem ini sangat unik. Uniknya di sini untuk penanaman padi sendiri mereka melaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang akan mereka gunakan. Jadi jarang sekali mereka menanam padi untuk dijual dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Akan tetapi mereka untuk mengambil hasil yang lebih besar mereka rata-rata menanam palawija. Jadi palawija inilah yang akan diambil untuk meningkatkan perekonomian atau pendapatan. Di sini kami dari Kodim 1623 Karangasem berusaha mensosialisasikan agar target dari pemerintah yang telah ditargetkan untuk Kabupaten Karangasem dapat tercapai, sehingga di Kabupaten Karangasem harus melaksanakan masa tanam sebanyak 2 kali. Bagaimana upaya Kodim dalam menghadapi kendala tersebut? Upaya-upaya yang kita laksanakan ya kita mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kelompok-kelompok tani, sehingga mereka juga paham apa tujuan kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kadang-kadang kegiatan tersebut kurang tersampaikan dengan baik kepada mereka, sehingga mereka penerimaannya tidak pas, ya. Akan tetapi setelah kita jelaskan tujuan dan maksudnya, sehingga mereka paham, ya. Akhirnya mereka bisa mengikuti ataupun memenuhi target yang akan kita laksanakan. Terkait program pemerintah lainnya, Komandan, yaitu Serap Gabah Petani. Bagaimana Kodim Karangasem mendukung kelancaran pelaksanaannya? Dalam rangka Serap Gabah ini, jadi ini kami bersama seluruh jajaran Dandim juga sudah mendapatkan pengarahan dalam hal ini untuk serap gabah. Jadi untuk gabah ini dihargai 6.500 untuk gabah kering yang sudah dipanen. Jadi masyarakat diharapkan dapat menjual gabah tersebut ke Bulog. Di sini kami sudah bertanya ke beberapa kelompok tani bagaimana dengan harga yang ditetapkan pemerintah tersebut. Jadi dari beberapa kelompok tani ini menyampaikan harga ini cukup bagus dan cukup tinggi dibandingkan dengan apabila mereka menjual kepada penampung-penampung yang ada di daerah, sehingga
ya mereka juga menyambut baik program serap gabah ini. Baik Komandan, mungkin bisa ditanya lagi berapa target luas panennya Komandan? Kodim Karangasem untuk luas tanam padi ya di tahun 2025 kita memiliki target 15.110 hektar. Untuk saat ini sudah terrealisasi sebesar 3.726 hektar. Jadi kalau dikalkulasi sekitar 33%. 33%. Berapa jumlah gabah yang diserap oleh Bulog? Untuk penyerapan gabah di Kabupaten Karangasem pada posisi bulan Februari ya, pada posisi bulan Februari yang sudah terserap sebesar 360 ton gabah. Apabila kita jadikan beras itu sebesar 237 ton beras. Adakah pesan yang ingin Komandan sampaikan, terutama untuk masyarakat di wilayah Karangasem? Untuk masyarakat di wilayah Karangasem, khususnya yang sering bertanya tentang kapan di wilayah kami akan dilaksanakan program makan bergizi. Jadi akan secepatnya dibangun dapur-dapur lain dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa-siswa yang ada di wilayah Karangasem, sehingga semuanya akan merasakan dampak ataupun efek dari pembangunan dapur tersebut, sehingga masyarakat ataupun siswa yang ada di wilayah Karangasem bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan aktivitas belajar-belajar. Baik Komandan, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Udayana. Udayana.